Pernah nggak sih kamu merasa seperti terjebak? Kerja keras banting tulang, mengejar target demi target, tapi rasanya kok ya gini-gini aja ya. Kayak ada roda hamster yang terus berputar. Dan kita di dalamnya lari sekencang-kencangnya tapi nggak pernah sampai ke tempat yang benar-benar kita inginkan. Sampai pada titik di mana kita bertanya, sebenarnya apa yang salah dari cara gue berjuang ini? Mungkin kamu melihat teman atau bahkan orang yang tidak kamu kenal seolah hidupnya melesat jauh lebih cepat. Padahal rasanya usaha kita nggak kalah kok. Ada kegelisahan yang terpendam, sebuah pertanyaan yang malu untuk diucapkan. Apa ada rahasia yang tidak aku ketahui? Apakah aku melewatkan sesuatu yang fundamental? Atau mungkin lebih dalam lagi, ketakutan bahwa sekeras apapun kita bekerja, kita akan selalu berakhir di titik yang sama. Tidak pernah benar-benar merdeka dari cengkeraman kekhawatiran finansial. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi, sangat akrab. Bahkan mungkin kamu merasakannya saat ini. Dan percayalah, kamu tidak sendirian. Bukan kamu saja yang merasa begitu. Jauh di lubuk hati, banyak dari kita yang menyimpan pertanyaan itu. Perasaan itu valid, dan seringkali bukan karena kita kurang pintar, kurang bekerja keras, atau kurang beruntung. Seringkali masalahnya justru ada pada sesuatu yang lebih fundamental, lebih halus, yaitu cetak biru mental atau mindset kita tentang bagaimana dunia dan uang itu bekerja. Kita semua tumbuh dengan seperangkat keyakinan, asumsi, dan kebiasaan yang dibentuk oleh lingkungan, pengalaman, dan apa yang kita lihat di sekitar kita. Keyakinan-keyakinan inilah yang secara tidak sadar seringkali membatasi potensi kita, bahkan saat kita sudah mengerahkan segenap tenaga. Ini bukan tentang siapa yang salah atau benar, tapi tentang mengenali pola-pola yang mungkin sedang kita jalani tanpa kita sadari. Video ini bukan tentang menunjuk jari pada kelas menengah atau memuja orang kaya. Ini juga bukan daftar checklist bagaimana menjadi kaya instan yang seringkali cuma bualan. Ini adalah sebuah ajakan untuk melakukan perjalanan introspeksi, melihat bagaimana dua kelompok orang, si kelas menengah yang familiar dengan kita dan orang kaya yang sering kita dengar, punya cetak biru mental yang berbeda jauh dalam menavigasi hidup, keputusan, dan uang. Aku janji, setelah kita selesai menjelajahi topik ini bersama, kamu akan punya sebuah lensa baru untuk melihat dirimu, keputusan-keputusan finansialmu, dan mungkin saja akan menemukan sebuah kunci kecil yang bisa membuka pintu menuju kebebasan yang selama ini kamu dambakan. Mari kita mulai. Perbedaan pola pikir yang pertama seringkali terlihat dari bagaimana seseorang memandang uang itu sendiri, khususnya dalam konteks pendapatan dan kekayaan. Bagi banyak orang dari kelas menengah, uang seringkali identik dengan gaji, bonus, atau pendapatan aktif dari pekerjaan. Fokus utamanya adalah bagaimana bekerja keras untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, lalu uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sehari-hari, membayar tagihan, mencicil ini dan itu. Seolah formula hidup itu adalah, aku bekerja untuk uang. Jika pendapatan itu hilang, seluruh sistem keuangan pribadi terasa runtuh. Aku ingat dulu, saat pertama kali mulai bekerja dan mendapatkan gaji yang lumayan, aku merasa sangat aman. Tapi rasa aman itu rapuh. Setiap ada ancaman PHK atau resesi, tidurku tidak tenang. Itu karena seluruh keamananku bergantung pada satu sumber pendapatan saja, yaitu gaji bulanan. Kekhawatiran kehilangan pendapatan itu nyata dan sangat membebani secara mental. Sementara itu, orang-orang yang bisa dibilang kaya punya sudut pandang yang fundamental berbeda. Mereka melihat uang sebagai alat yang bisa bekerja untuk mereka, dan fokus mereka adalah membangun aset yang bisa menghasilkan uang, bahkan saat mereka tidak sedang aktif bekerja. Ini bisa berupa investasi di saham, properti, bisnis yang berjalan secara otomatis, atau hal-hal lain yang memberikan pendapatan pasif. Konsepnya adalah, uang harus bekerja untukku. Kehilangan satu sumber pendapatan aset, meski menyakitkan, tidak akan meruntuhkan seluruh struktur keuangan mereka, karena ada diversifikasi yang kuat. Ini menciptakan ketenangan pikiran yang berbeda. Saat aku mulai mengubah perspektif ini dan mengalokasikan sebagian kecil dari gajiku untuk membangun aset, meski hasilnya belum besar, ada sebuah rasa kebebasan baru yang perlahan tumbuh. Jadi pertanyaan reflektifnya adalah, seberapa banyak dari waktumu yang kamu habiskan untuk aktif bekerja demi uang, versus berapa banyak yang kamu alokasikan untuk membuat uangmu bekerja untukmu? Mulai berpikir, apa yang bisa aku bangun hari ini yang akan menghasilkan uang besok tanpa intervensi langsungku? Mulai berpikir, apa yang bisa aku bangun hari ini yang akan menghasilkan uang besok tanpa intervensi langsungku?
Mulai berpikir, apa yang bisa aku bangun hari ini yang akan menghasilkan uang besok tanpa intervensi langsungku? Perbedaan pola pikir kedua terletak pada cara seseorang menghadapi risiko. Bagi banyak dari kita di kelas menengah, ada kecenderungan kuat untuk menghindari risiko sebisa mungkin. Kita mencari pekerjaan yang stabil, memilih investasi yang aman dengan imbal hasil rendah, dan seringkali takut untuk keluar dari zona nyaman. Lebih baik aman daripada menyesal adalah mantra yang kuat, yang seringkali membuat kita melewatkan banyak peluang berharga. Rasa takut kehilangan apa yang sudah kita miliki, sekecil apapun itu bisa sangat melumpuhkan. Kita didorong oleh naluri untuk bertahan, untuk menjaga status quo yang terasa nyaman meskipun tidak membawa pertumbuhan signifikan. Aku pernah berada di posisi itu, memilih jalur yang paling sedikit hambatannya, pekerjaan yang paling pasti, investasi yang paling konvensional. Tapi kemudian aku sadar, dalam prosesnya aku justru menghambat diriku sendiri untuk tumbuh dan belajar. Aku tidak pernah mengizinkan diriku untuk gagal dalam skala kecil, sehingga aku juga tidak pernah belajar bagaimana bangkit dan beradaptasi. Sebaliknya, orang-orang yang mencapai kekayaan seringkali tidak menghindari risiko, melainkan menganalisis dan mengelolanya. Mereka berani mengambil langkah-langkah terukur, berinvestasi pada ide-ide baru, atau memulai bisnis yang belum tentu berhasil, karena mereka memahami bahwa pertumbuhan sejati seringkali berada di luar zona nyaman. Bukan berarti mereka sembrono, justru mereka sangat teliti dalam menghitung potensi keuntungan dan kerugian. Mereka melihat risiko sebagai sebuah guru, sebagai peluang untuk belajar dan beradaptasi. Risiko itu bagian dari permainan, yang penting terukur dan aku belajar darinya, mungkin begitu pikiran mereka. Pergeseran ini membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan sebuah data berharga. Jadi coba pikirkan, risiko kecil apa yang bisa kamu ambil minggu ini, yang mungkin terasa tidak nyaman tapi berpotensi membuka pintu baru. Ini bisa sesederhana belajar skill baru yang belum tentu langsung menghasilkan uang, atau menjajaki ide bisnis sampingan yang selama ini hanya jadi angan-angan. Selanjutnya mari kita bicara tentang pandangan terhadap pendidikan dan pelajaran. Bagi banyak orang di kelas menengah, pendidikan formal seringkali dipandang sebagai tiket utama menuju pekerjaan yang bagus dan hidup yang layak. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, kuliah, mungkin pasca sarjana, ada perasaan bahwa tugas belajar sudah selesai. Pembelajaran setelah itu seringkali terbatas pada apa yang relevan dengan pekerjaan mereka saat ini, atau berhenti sama sekali. Sertifikasi dan gelar adalah segalanya, dianggap sebagai validasi akhir atas pengetahuan. Aku sendiri pernah merasakan kepuasan yang luar biasa saat wisuda. Rasanya seperti sudah lulus dari kewajiban belajar seumur hidup. Untuk beberapa tahun, aku memang fokus hanya pada ilmu-ilmu yang langsung berkaitan dengan pekerjaanku dan merasa itu sudah cukup. Ada semacam mentalitas sudah tahu yang sebenarnya berbahaya. Namun, orang-orang yang sukses secara finansial seringkali memiliki pandangan yang sangat berbeda. Bagi mereka, pendidikan adalah investasi berkelanjutan pada diri sendiri. Sebuah proses seumur hidup yang tidak pernah berhenti. Mereka tidak hanya belajar dari buku dan institusi formal, tetapi juga dari mentor, pengalaman langsung, kegagalan, dan bahkan dari orang-orang di sekitar mereka. Rasa ingin tahu mereka tak terbatas, selalu mencari pengetahuan baru yang relevan dengan tujuan mereka, bahkan jika itu di luar bidang utama mereka. Dunia terus berubah, aku harus terus belajar dan beradaptasi, adalah filosofi yang kuat. Mereka tahu bahwa stagnasi adalah musuh utama pertumbuhan. Aku mulai melihat perubahan besar dalam diriku ketika aku secara sadar mengalokasikan waktu untuk membaca buku-buku di luar bidang kerjaku, mendengarkan podcast tentang filosofi atau psikologi, atau bahkan belajar skill baru yang belum tentu langsung menghasilkan uang, seperti public speaking atau menulis. Ini bukan tentang mendapatkan gelar baru, tapi tentang memperluas kapasitas diri. Cobalah, alokasikan waktu mingguan untuk belajar sesuatu yang bukan terkait pekerjaan utamamu, tapi bisa menambah nilai dirimu atau membuka peluang baru. Apa itu bisa dimulai dari membaca satu bab buku baru setiap malam? Perbedaan berikutnya yang sangat mencolok adalah cara seseorang memandang pengeluaran dan konsumsi. Bagi sebagian besar kelas menengah, pengeluaran seringkali didorong oleh keinginan untuk status, gaya hidup, atau kesenangan instan. Ada dorongan untuk mengikuti tren, membeli barang-barang terbaru agar tidak ketinggalan, atau sekedar memuaskan diri dengan, aku pantas mendapatkan ini setelah bekerja keras. Fokusnya adalah pada konsumsi barang dan jasa, dari gadget terbaru hingga liburan mewah, seringkali tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keuangan. Aku pernah sangat terjebak dalam siklus ini,
Setiap gajian, aku akan memanjakan diri dengan barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu kubutuhkan, hanya karena melihat orang lain memilikinya atau karena ada diskon besar. Kepuasan itu hanya sesaat, dan seringkali diikuti oleh rasa bersalah atau kecemasan saat melihat rekening bank menipis. Ada semacam lingkaran setan di mana kita bekerja keras untuk mendapatkan uang, lalu menghabiskan uang itu untuk hal-hal yang tidak membangun kekayaan, dan kemudian harus bekerja keras lagi untuk mengganti uang yang sudah habis. Di sisi lain, orang-orang kaya cenderung melihat pengeluaran mereka secara lebih strategis. Bagi mereka, setiap rupiah adalah benih yang harus ditanam untuk menghasilkan lebih banyak. Mereka lebih berfokus pada investasi yang menghasilkan, baik itu aset finansial, pengembangan bisnis, atau investasi pada diri sendiri seperti pendidikan dan kesehatan. Konsumsi mewah tentu ada, tapi itu terjadi setelah fondasi aset mereka terbangun kokoh dan mampu membiayai gaya hidup tersebut tanpa menguras modal utama. Setiap rupiah yang aku belanjakan harus memiliki tujuan, entah itu menghasilkan lebih banyak uang atau meningkatkan nilai diriku, adalah prinsip mereka. Ini adalah bentuk gratifikasi tertunda yang kuat. Aku mulai mempraktikkan hal ini dengan pertanyaan sederhana setiap kali aku ingin membeli sesuatu yang besar. Apakah ini akan menghasilkan uang atau menambah nilai dalam jangka panjang, atau hanya akan menjadi beban atau kepuasan sesaat? Pertanyaan ini secara ajaib mengubah kebiasaan belanjaku. Cobalah kamu juga. Sebelum membeli sesuatu yang besar, tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan itu. Terakhir, perbedaan yang fundamental terletak pada perspektif waktu. Banyak dari kita di kelas menengah cenderung memiliki fokus jangka pendek dalam banyak keputusan finansial. Pikiran seringkali berkutat pada gajian kapan, liburan kapan, promo diskon apa hari ini. Kita merencanakan beberapa bulan ke depan, mungkin 1 atau 2 tahun, tapi jarang sekali lebih dari itu secara konsisten. Ada urgensi untuk segera memenuhi keinginan dan kebutuhan saat ini, seringkali mengorbankan potensi keuntungan jangka panjang. Ini bukan salah kita sepenuhnya. Lingkungan dan tekanan sosial seringkali mendorong kita untuk hidup di masa kini dan mengabaikan masa depan yang terasa begitu jauh dan abstrak. Aku dulu sangat kesulitan melihat jauh ke depan. Pikiran tentang 10 tahun lagi rasanya terlalu abstrak dan tidak relevan dengan kegelisahan hari ini. Aku merasa harus menyelesaikan masalah-masalah kecil dan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang selalu muncul. Sebaliknya, orang-orang kaya cenderung berpikir dalam kerangka waktu yang jauh lebih panjang, bahkan dekade. Mereka merencanakan untuk jangka waktu 5, 10, 20 tahun ke depan, bahkan memikirkan warisan dan dampak jangka panjang dari tindakan mereka. Mereka membangun sesuatu yang bertahan lama, yang bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Mereka bersedia menanam benih hari ini, mengetahui bahwa panennya mungkin baru terjadi bertahun-tahun kemudian. Apa yang bisa aku tanam hari ini agar bisa dipanen 10, 20 tahun lagi, adalah pertanyaan yang sering ada di benak mereka. Kesabaran dan visi strategis ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang mungkin terasa tidak populer atau tidak menguntungkan dalam jangka pendek, tapi sangat krusial untuk pertumbuhan jangka panjang. Aku menemukan bahwa dengan memaksa diriku untuk menuliskan visiku untuk 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan, keputusan-keputusan kecil sehari-hari menjadi lebih jernih dan terarah. Ini membantu kita menyelaraskan tindakan kita dengan tujuan jangka panjang. Jadi intinya bukan tentang berapa banyak uang yang kita miliki saat ini, tapi lebih pada pola pikir yang mendorong akumulasi atau sebaliknya stagnasi. Ini adalah pergeseran fundamental dari mentalitas "aku harus bekerja untuk uang" menjadi "uang harus bekerja untukku". Ini juga tentang mengubah cara kita melihat risiko, dari menghindari risiko menjadi mengelola risiko sebagai bagian dari permainan hidup. Dan tentu saja, pergeseran dari konsumsi yang didorong oleh status atau kesenangan sesaat menjadi investasi yang strategis pada diri sendiri dan aset yang menghasilkan. Terakhir, ini adalah sebuah transformasi dari fokus jangka pendek yang reaktif menjadi jangka panjang yang penuh visi dan kesabaran. Ini semua adalah tentang adopsi mentalitas pertumbuhan, sebuah kesadaran bahwa kita adalah arsitek dari realitas finansial kita sendiri, bukan sekedar penonton pasif. Kita semua punya pilihan untuk mengubah cetak biru mental kita. Ini bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang menjadi versi diri kita yang lebih strategis, lebih sadar, dan pada akhirnya lebih merdeka. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu merasa terbebani. Mulailah dari satu perubahan kecil, satu pertanyaan reflektif yang bisa mengubah arah pandangmu. Karena setiap perjalanan besar dimulai dari langkah kecil yang paling sederhana. Setelah mendengar obrolan ini, pola pikir mana yang paling kamu rasakan ada dalam dirimu sekarang? Dan apa satu perubahan kecil yang ingin kamu mulai hari ini untuk menggeser mindsetmu? Bagikan di kolom komentar di bawah, aku ingin tahu pemikiranmu. Dan kalau obrolan seperti ini membantumu melihat dunia dari sudut pandang baru, jangan sungkan untuk bergabung dengan komunitas kita di channel ini. Mari terus guru dan belajar bersama, karena perjalanan ini jauh lebih baik jika kita lewati bersama.